Halo semuanya, selamat datang di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan bagi semua yang peduli dengan perkembangan anak, yaitu neuroparenting atau pengasuhan berbasis neuroscience. Apa yang terjadi di otak anak pada 3 tahun pertama kehidupan? Apakah benar periode ini sangat menentukan masa depan anak selamanya? Dan bagaimana kita sebagai orang tua, pendidik, atau pembuat kebijakan seharusnya merespons klaim-klaim ini? Video ini akan menjelajahi 4 aspek penting. 1. Kritik terhadap gerakan 3 tahun pertama. 2. Konsep otak yang mengagumkan versus otak yang rentan. 3. Klaim tentang stres toksik pada anak. 4. Bagaimana masalah sosial seringkali dibiologisasi dalam diskusi pengasuhan. Bagian 1. Mengurai gerakan 3 tahun pertama. Sejak akhir 1990-an, berkembang pandangan bahwa 3 tahun pertama kehidupan anak adalah periode kritis yang menentukan seluruh masa depan mereka. Di Amerika, gerakan ini dipopulerkan oleh figur seperti Jack Shonkoff dari Harvard Center on the Developing Child. Di Indonesia, kita mengenalnya melalui program 1000 hari pertama kehidupan yang menjadi kebijakan nasional. Namun, benangnya sesuatu fastungen aus tepandium dinepsi. John Brewer, seorang akademisi Amerika, dalam bukunya The Myth of the First 3 Years, mengidentifikasi 3 klaim utama gerakan ini. 1. Ada pertumbuhan sinapsis, koneksi antar neuron yang sangat pesat pada tahun-tahun awal, yang tidak terulang lagi seumur hidup. 2. Ada periode kritis untuk aspek-aspek perkembangan otak tertentu yang hanya terjadi di awal kehidupan. 3. Otak membutuhkan lingkungan yang kaya atau stimulasi di tahun-tahun awal untuk berkembang dengan baik. Ketika Brewer menelusuri penelitian asli, ia menemukan bahwa meskipun 3 klaim ini memang menggambarkan aspek tertentu perkembangan neurologi, namun tidak bisa digeneralisasi menjadi prinsip universal pertumbuhan otak atau teori totalistik perkembangan manusia. Di Indonesia, program 1000 hari pertama memang penting, terutama untuk nutrisi dan kesehatan ibu anak, tetapi kita perlu berhati-hati agar tidak terjebak pada pandangan bahwa semuanya ditentukan pada masa itu. Bagian 2, otak yang mengagumkan versus otak yang rentan. Dalam literatur neuroparenting, otak bayi sering digambarkan dengan 2 cara yang tampak bertentangan sebagai otak yang mengagumkan dan otak yang rentan. Otak yang mengagumkan. Kita sering mendengar klaim seperti dari lahir hingga 18 bulan, koneksi di otak terbentuk dengan kecepatan 1 juta per detik. Atau pada usia 3 tahun, ada triliunan koneksi, 2 kali lipat dari otak orang dewasa. Kekaguman terhadap perkembangan bayi sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1970-an, jauh sebelum neuroscience populer. Psikolog seperti Barry Brazelton mulai menggambarkan bayi sebagai kompeten dan sangat responsif terhadap lingkungan. Di Indonesia, kita melihatnya melalui program-program stimulasi dini dan mainan edukasi yang menjanjikan perkembangan otak optimal. Namun, narasi tentang keajaiban otak bayi selalu diikuti dengan peringatan, dari triliunan koneksi itu, hanya yang digunakan secara teratur yang akan bertahan. Plastisitas otak, yang seharusnya menunjukkan ketahanan, justru ditafsirkan sebagai sumber kerentanan. Metafora yang sering digunakan adalah toksisitas, dari zat berbahaya yang dikonsumsi ibu hamil, teknologi digital yang meracuni anak, hingga lingkungan sosial yang toksik. Di Indonesia, ketakutan ini muncul dalam kekhawatiran orang tua tentang screen time, tentang memberi susu formula versus ASI, atau tentang dampak polusi dan makanan tidak sehat pada perkembangan anak. Bagian 3, stres toksik dan dampaknya. Konsep stres toksik juga menjadi klaim populer dalam neuroparenting. Klaim ini menyatakan bahwa 1. Stres toksik sangat merusak otak bayi, bahkan lebih buruk dari pengabaian. 2. Stres ini ditransmisikan dari orang tua ke anak, baik dalam kandungan maupun setelah lahir. 3. Pengalaman stres pada masa bayi merusak fungsi eksekutif otak, membuat individu kesulitan mengambil keputusan di kemudian hari.
Meskipun kadang diklaim bahwa stres toksik hanya muncul dalam kasus ekstrem, seperti kekerasan atau bencana alam, namun seringkali ancaman ini diperluas mencakup pengalaman sehari-hari, seperti orang tua yang bertengkar atau bayi yang dibiarkan menangis sendiri untuk tidur. Di Indonesia, praktik controlled crying atau membiarkan bayi menangis sebentar untuk belajar tidur sendiri, yang dulu dianggap normal, kini mulai diperdebatkan sebagai potensial berbahaya bagi perkembangan otak. Pertanyaannya, bagaimana orang tua membedakan antara stres toksik dari zona perang dengan stres dari kekhawatiran tentang konsekuensi finansial mengambil cuti melahirkan? Apakah lingkungan yang kurang adalah panti asuhan dingin tanpa mainan, atau keluarga yang tidak mampu membeli produk penunjang perkembangan otak terbaru? Bagian 4. Biologisasi masalah sosial. Aspek penting lainnya adalah bagaimana masalah sosial dan ekonomi seringkali dibiologisasi dalam diskusi neuroparenting. Robert Putnam dalam Your Kids awalnya menyoroti masalah ketimpangan dan stagnasi mobilitas sosial sebagai hasil deindustrialisasi dan stagnasi ekonomi. Namun, ia kemudian beralih ke pengasuhan yang buruk sebagai penyebab lebih signifikan dari masalah sosial kontemporer. Neuroscience digunakan bukan hanya untuk membuktikan bahwa ketimpangan sosial berbahaya bagi individu, tetapi bahwa kerusakan inilah yang menjadi penyebab masalah. Ini menghasilkan teori kausalitas siklus yang mirip dengan teori siklus kemiskinan atau degenerasi moral kelas bawah. Di Indonesia, kita melihat pendekatan serupa dalam beberapa program intervensi dini yang menekankan pengasuhan sebagai solusi utama kemiskinan, tanpa cukup memperhatikan faktor struktural seperti akses ke pendidikan berkualitas, lapangan kerja, atau perumahan layak. Praktik pengasuhan intensif kelas menengah, seperti les musik dan bahasa asing sejak dini, dinaturalisasi sebagai menstimulasi pertumbuhan otak daripada dipahami sebagai gaya hidup tertentu yang dimungkinkan oleh status ekonomi yang lebih baik. Jadi, apa kesimpulan kita tentang neuroparenting? Perkembangan otak anak memang penting dan penelitian neuroscience memberikan wawasan berharga. Namun, kita perlu berhati-hati terhadap klaim berlebihan dan penyederhanaan kompleksitas perkembangan manusia. Beberapa hal yang perlu kita ingat. Pertama, perkembangan anak adalah proses seumur hidup, tidak hanya ditentukan oleh 3 tahun pertama. Kedua, otak manusia memiliki plastisitas luar biasa dan kapasitas untuk pulih. Ketiga, konteks sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi pengasuhan dan tidak bisa diabaikan. Terakhir, di Indonesia, kita perlu menyeimbangkan pengetahuan universal dengan kearifan lokal tentang pengasuhan. Yang terpenting, pengasuhan bukanlah soal kesempurnaan, melainkan tentang cinta, konsistensi, dan respons terhadap kebutuhan anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal anak-anak kita tanpa ketakutan berlebihan atau rasa bersalah yang tidak perlu. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.